kita akan bersihkan. Dan Papua pasti merdeka, karena Papua itu hanya dititip. Papua statusnya dulu di non-self governing territory, wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri, harus dimerdekakan dan dimasukkan di dalam daftar itu sesuai dengan Piagam PBB pasal 73, harus diberikan kemerdekaan. Dan resolusi 448 yang mensahkan Papua ke dalam daftar itu, kita tuntut dimanapun pasti kita menang. Tapi gara-gara kepentingan takut Indonesia jadi komunis, alasannya begitu. Padahal ulahnya Rockefeller saja, Amerika yang ingin kekayaan alam di Papua itu yang bikin. Nah, jadi mereka tendang Belanda keluar. Nah, jadi status Papua ini ada di daftar dekolonisasi yang ada dulunya di non-self governing territory, dipindahkan ke trust territory. Jadi kalau di trust territory di bawah naungan PBB di Dewan Perwalian. Jadi tanah Papua itu hanya dititip saja di Indonesia. Orang Papua yang tidak tahu ini makanya berjuang jadi yuras, dan orang Papua yang pejabat juga otak mati karena tidak tahu status ini, makanya berjuang menjalankan pemerintahan untuk Indonesia. Padahal ngapain jalankan pemerintahan itu? Mereka ambil kekayaan alam Papua mulai dari minyak, gas, tambang, hutan, kayu-kayu, hasil di laut sana, ambil untuk kepentingan mereka punya ekonomi. Orang Papua dikasih habis lagi, di genocide. Orang Papua mau sekolah juga tidak bisa, mau bikin bisnis juga tidak bisa. Nah, dikancing semua supaya ekonomi orang Papua lumpuh, bisa mereka kuasai tanah Papua yang luas itu. Mereka tidak pusing dengan kalian orang Papua. Ngapain urus kalian, mending kuasai tanah kalian saja. Seperti Ali Murtopo bilang, Jakarta sama sekali tidak tertarik dengan orang Papua. Jakarta hanya tertarik dengan tanah dan kekayaan alamnya. Karena tanah itu memang dititip. Makanya dulu tahun 63 tanggal 1 Mei Indonesia masuk Papua itu dikasih otonomi khusus karena tanah itu dititip. Pembangunannya sistemnya dikasih khusus dengan mata uang sendiri dan barat rupiah. Dan tahun 66 baru Soeharto naik, Soeharto hapus itu otonomi khusus itu. Nanti tahun 69 setelah PPRA dikasih kembali kayak otonomi lewat Undang-Undang nomor 12. Nah, jadi pencabutan otonomi pertama itu lewat ketetapan MPRS nomor 21 pasal 6 tahun 66 bahwa kedudukan khusus Irian Barat ditiadakan.